Saat ini, saya sedang berada di ekosistem ladang jagung yang tersusun dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik terdiri dari tanah dan udara. Sementara itu, komponen biotik terdiri dari tanaman jagung, pohon pisang, dan pohon bambu. Dan di sini juga terdapat beberapa populasi, yaitu populasi tanaman jagung, pohon pisang, dan pohon bambu. Di ekosistem ladang jagung ini juga terjadi sebuah rantai makanan, yaitu daun jagung dimakan oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh ular. Lalu burung elang memburu ular. Kemudian ketika burung elang mati, bangkainya dihancurkan oleh semut dan diuraikan oleh bakteri. Kemudian nutrisi dari penguraian tersebut diserap kembali oleh tanaman jagung. Berdasarkan dari pengamatan ekosistem ladang jagung dengan luas area pengamatan 8 meter kali 4 meter sama dengan 32 meter kuadrat. Dengan populasi yang ditemui, yang pertama yaitu ada 110 tanaman jagung. Yang kedua ada 12 pohon pisang. Yang ketiga ada 26 pohon bambu. Sekarang kita masuk dalam perhitungan kepadatan populasi. Yang pertama, 110 tanaman jagung dibagi luas area pengamatannya, yaitu 32. Densitasnya adalah 3,43 meter kuadrat. Yang kedua, 12 pohon pisang dibagi 32. Densitasnya adalah 0,38 meter kuadrat. Yang ketiga, 26 pohon bambu dibagi 32. Densitasnya adalah 0,813 meter kuadrat. Seperti itulah cara perhitungan kepadatan populasi dari ekosistem ladang jagung yang sudah kita amati. Saat ini saya akan menjelaskan tentang simbiosis, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis komensalisme adalah ketergantungan antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu merasa diuntungkan dan pihak yang satu tidak merasa dirugikan. Dan untuk yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah ketergantungan antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu merasa diuntungkan dan yang satu merasa dirugikan. Baiklah, sekarang kita masuk pada contoh simbiosis parasitisme dan komensalisme. Hubungan antara bunga anggrek dengan pohon mangga sebagai inangnya adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme. Tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon mangga dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan air, mineral, dan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Cara anggrek mendapatkan air dan mineral adalah dengan menyerap air dan mineral yang terdapat pada kulit pohon mangga meskipun sudah lapuk sekalipun. Nah, dengan demikian bunga anggrek diuntungkan karena bisa melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanan, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan sama sekali. Nah, dan berikut adalah hubungan antara manusia dengan jamur panu. Ini merupakan salah satu contoh dari simbiosis parasitisme. Panu merupakan salah satu jenis jamur yang merugikan bagi manusia. Jamur yang tinggal di kulit manusia ini akan memperoleh makanan dengan cara menyerap
manusia. Sementara manusia akan dirugikan karena panu tersebut dapat mengakibatkan rasa gatal dan tidak nyaman di tubuh manusia. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliani Rembang dari kelompok 5, dan pada saat ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, yaitu tentang sampah dan kompetisi interspesifik. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dan berdasarkan sumbernya, sampah dibagi atas 6, yaitu sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Dan berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik yang dapat diurai dan sampah anorganik yang tidak dapat terurai. Sampah yang ada di sekitar bisa dilihat Yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik mencakup sampah-sampah alami seperti dedaunan, ranting pohon, dan sisa-sisa makanan. Sedangkan sampah organik merupakan botol, gelas bekas minuman, kaleng kaca, dan kertas, baik itu kertas koran ataupun kertas HPS. Ini adalah salah satu contoh-contoh tempat sampah yang ada di sekitaran rumah saya. Kita lanjut ke pengamatan selanjutnya, yaitu kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik merupakan kompetisi antar dua atau lebih spesies yang berbeda terhadap suatu sumber daya terbatas yang dipakai bersama. Contoh yang pertama pada tanaman, cabai dan juga bunga. Di sini bisa dilihat bahwa mereka dalam satu lahan yang sama untuk bersaing mendapatkan air, cahaya, matahari, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, kompetisi interspesifik ada hewan, harimau, dan juga singa. Dalam ekosistem harus ada hubungan antara komponen biotik dengan abiotik supaya dapat tercipta keseimbangan ekosistem. Pada interaksi biologis ini, harimau dan singa saling bersaing untuk mendapatkan makanan atau mangsanya, yaitu hewan seperti rusa, zebra, kerbau, dan mangsa harimau dan singa lainnya. Apabila ada seekor zebra yang masuk ke dalam daerah perburuan harimau dan singa, mereka akan beradu cepat untuk mendapatkan zebra tersebut dengan kelompok mereka. Selain berkompetisi untuk memperebutkan makanan, mereka juga berkompetisi untuk memperebutkan daerah kekuasaannya. Seperti pernyataan hukum alam ini, yang terkuat adalah raja. Perkenalkan, nama saya Banika Elizabeth Ginangen, NIM 20101105-102, Prodi Farmasi B, Universitas Samratulangi Manado. Saya akan menjelaskan tentang
Pengertian kompetisi intraspesifik adalah persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang memiliki spesies sama. Contohnya pada video ini yaitu persaingan antara tumbuhan pisang yang tumbuh secara bersamaan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme berbeda jenis yang saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan dalam simbiosis ini. Keduanya baru akan mengalami kerugian jika simbiosis tidak dilakukan. Contoh simbiosis mutualisme adalah interaksi antara bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu menghisap madu dan nektar pada sari kelopak bunga untuk dijadikan makanan. Proses itu juga membantu penyerbukan dari bunga. Keuntungan akan didapatkan oleh kupu-kupu yang mendapat makanan yaitu berupa madu dan nektar. Sementara bunga juga mendapatkan keuntungan sebab proses penyerbukannya dibantu kupu-kupu. Karena pada waktu menghisap madu dari bunga, kupu-kupu menyentuh permukaan bunga sehingga bunga bergerak dan menyebabkan putik jatuh di atas kepala benang sari dan terjadi penyerbukan.